Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih semangat ya? Masih. Sebelum mulai pelajaran, Ibu persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Jenny. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak ini berdoa dulu. Berdoa di masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, silakan absensi terlebih dahulu. Sekarang hadir semua tidak? Hadir. Apip Abdul Matin Hadir. 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 Alia Amelia hadir. Anitiawati hadir. Cici hadir. Jenny hadir semua ya? Ibu persilakan untuk berdiri terlebih dahulu. Dipimpin oleh seorang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh Cici ya, silakan di depan. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Coba menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, mendekat, tangkap. Udah putus? Boleh duduk kembali. Dirapikan dulu waktunya coba. Sudah siap dulu belajarnya? Ya. Coba Ibu tanya dulu materi pembelajaran kemarin masih ingat gak tentang hak dan kewajiban di sekolah? Contohnya apa masih ingat? Coba, hak itu apa? Ada yang tahu gak? Suatu hal yang harus diperoleh. Iya, sesuatu hal yang harus diperoleh. Kemudian kewajiban itu apa? Suatu hal yang harus dilakukan. Ya, kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Misalkan contohnya apa di sekolah kewajibannya? Menghormati guru. Menghormati guru. Apalagi? Coba yang lain. Piket kelas. Kalau hak kalian apa di sekolah? Mendapatkan sekolah. Mendapatkan fasilitas sekolah, mendapatkan pelajaran yang baik, mendapatkan ilmu. Itu hak kalian sebagai siswa di sekolah. Kemudian contoh-contoh di lingkungan masyarakat, coba apa kewajiban kalian? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Kalau misalkan ikut bergotong royong itu Kewajiban. di lingkungan masyarakat. Kemudian Ibu hari ini mau membahas materi tentang menghormati hak dan kewajiban warga negara. Seperti yang tadi udah dikatakan kalian, contoh-contohnya itu kan. Nah, sekarang menghormatinya, cara menghormatinya. Sebelum Ibu bahas, ada yang udah kepikiran nggak? Misalkan gimana cara menghormatinya? Menghormati ibu. Iya. Itu ibu jadi menerima masukan dan pendapat orang lain. Iya, menerima masukan atau pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, gitu ya. Kemudian gini, untuk lebih jelasnya. Nah, tujuan pembelajaran Ibu kali ini yaitu memahami pengertian dan pentingnya menghormati hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua, menyebutkan contoh-contoh penghormatan terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyampaikan gagasan mengenai langkah-langkah untuk menghormati hak dan kewajiban di masyarakat. Kan di sekolah udah nih, sekarang di lingkungan yang lebih luas lagi. Kemudian cara menghormatinya gimana? Kalian harus paham ya. Nah, coba simak video berikut ini biar kalian lebih paham lagi terhadap materi ini ya. Nah, video ini sudah Ibu tayangkan. Yang intinya yaitu disebutkan tadi cara menghormati hak dan kewajiban itu apa aja. Ini menghormati hak. Yang pertama, menghormati hak mengeluarkan pendapat, misalkan. Yang kedua, menikmati hidup yang layak. Menikmati hidup yang layak. Kemudian memilih agama dan beribadah. Ini nih, memilih agama dan beribadah itu sudah menjadi hak kalian kan? Sudah beragama masing-masing sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Itu adalah contoh hak setiap orang yang mau itu berbeda agamanya, berbeda keyakinannya, tapi kalian penting dan wajib untuk menghormati hak masing-masing. Yang beragama selain dari misalkan kepercayaan
membayar pajak kendaraan, pembayaran pajak yang lainnya itu adalah kewajiban yang harus kalian laksanakan. Ya. Kemudian membela negara dan menjunjung tinggi hukum. Menjunjung tinggi hukum. Yaitu misalkan di sini kan warga negara Indonesia nih, kalian sebagai warga negara Indonesia pastinya harus tunduk patuh terhadap hukum yang berlaku. Itu adalah kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia atau sebagai di kehidupan bermasyarakat. Tapi lanjut. Nah, di sini tadi udah dibahas ya pengertian hak itu apa, kemudian kewajiban itu apa. Ibu kira kalian itu udah mengerti dan udah tahu. Seperti yang tadi udah disampaikan oleh Alia sama Ani ya. Hak itu adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Kemudian kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap individu. Kalian udah ngerti contoh-contohnya apa? Terutama sebagai peserta didik kalian di sekolah harus mendapatkan hak seperti apa, harus melaksanakan kewajibannya seperti apa. Salah satunya, ibu kasih contoh piket kelas. Itu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta didik di sekolah. Betul kan? Bagaimana kalau misalkan di kelas tidak melaksanakan piket kelas? Akan nyaman? Tidak kan? Maka dari itu kalian harus melaksanakan kewajiban kalian sebagai peserta didik, terutama di lingkungan sekolah, di kelas kalian, bikin senyaman mungkin agar kalian mendapatkan pelajaran yang baik dan agar kalian nyaman belajarnya. Ya? Oke, lanjut ya. Kemudian contoh penghormatan terhadap hak dan kewajiban. Di sini yang pertama, memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara saat berdiskusi. Udah mengerti belum? Misalkan gini, ibu sekarang beri tugas nih diskusi kelompok. Setiap orang itu berhak berbicara atau menyampaikan pendapatnya masing-masing di dalam diskusi kelompok tersebut. Jadi tidak misalkan ini gini, nggak boleh gini. Bebas aja berpendapat sebisa kalian, menyampaikan pendapat sebisa kalian agar apa? Agar kalian bisa menghormati hak setiap orang yang berada di sekeliling kalian. Kemudian melaksanakan tugas sebagai siswa seperti belajar dengan giat. Ini sudah menjadi tugas kalian menjalankan kewajiban sebagai peserta didik di sekolah, yaitu belajar dengan giat. Siap? Belajar dengan giat? Siap. Kemudian yang terakhir nih, tidak membuang sampah sembarangan. Betul kan? Betul. Itu menjadi kewajiban menjaga lingkungan di sekolah atau di kehidupan bermasyarakat, di lingkungan kalian, kehidupan sehari-hari kalian. Wajib tidak membuang sampah sembarangan agar dampaknya tidak kalian rasakan lagi dampak negatifnya. Dampak negatif dari buang sampah sembarangan itu seperti apa? Kalian juga tahu kan? Berdampak banyak negatifnya bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, pentingnya menghormati dan dalam hak dan kewajiban, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, kemudian menghindari konflik yang disebabkan oleh pelanggaran hak dan kewajiban. Nah, jadi pentingnya menghormati hak dan kewajiban itu agar supaya kita menjaga keharmonisan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, menghindari konflik. Di sini dikatakan makanya penting menghormati hak dan kewajiban itu, yaitu ini intinya menghindari konflik satu sama lain agar tidak terjadi banyak permasalahan, ya. Nah, di sini ibu akan beri tugas diskusi kelompok pada kalian. Kelompoknya ibu bagi menjadi kelompok kecil. Jadi yang berhadapan dengan teman yang belakang bangku kalian. 4 orang ya. Nah, tugas diskusi kalian yaitu begini nih. Kasusnya seperti ini, kalian diskusikan. Misalkan ini ibu beri kasus seorang siswa tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Hal ini membuat teman-temannya terganggu karena lingkungan menjadi kotor. Diskusikanlah 1, hak apa saja yang terganggu dalam kasus tersebut. Kemudian yang kedua, kewajiban apa yang seharusnya dilaksanakan oleh siswa tersebut. Yang ketiga, apa solusi untuk mencegah kasus seperti itu serupa apa solusinya agar tidak terjadi kasus seperti itu. Gitu ya, coba diskusi
Bayhaqi. Perkenalkan, nama saya Radihan. Nama saya Taufik. Nama saya Dedman Maulana. 1. Hak siapa saja yang terganggu dalam kasus tersebut? Pastinya hak teman-teman di sekitar, hak sekolah, dan hak tugas kebersihan. Nomor 2. Kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh siswa tersebut? 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Mematuhi aturan sekolah. 3. Menghormati hak orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok selanjutnya kelompok 2. Perhatikan ya, kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nikiawati. Saya Alia Amelia. Saya Cici. Saya Rutun. Hasil dari diskusi kami, apa solusi untuk mencegah kasus serupa terjadi? Pertama, edukasi dan kesadaran. Seperti guru sekolah dapat mengadakan program penyuluhan tentang pentingnya kebersihan dan dampak buruk sampah bagi kesehatan serta lingkungan. Kedua, menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan disiplin kepada siswa melalui kegiatan praktik seperti gotong royong membersihkan sekolah. Penyediaan fasilitas yang memadai, seperti sekolah harus menyediakan tempat sampah yang cukup di setiap sudut sekolah, termasuk yang terpisah untuk sampah organik dan anorganik. Penerapan aturan dan sanksi. Penerapan aturan tegas dengan memberikan sanksi edukatif seperti tugas membersihkan lingkungan bagi siswa yang melanggar aturan. Memberikan penghargaan kepada kelas atau siswa yang paling menjaga kebersihan sebagai bentuk motivasi. Teladan dari guru dan orang dewasa. Guru dan staf sekolah harus menjadi contoh dengan menjaga kebersihan lingkungan. Kampanye kebersihan. Mengadakan kampanye seperti poster, slogan, atau lomba terkait kebersihan untuk meningkatkan kesadaran siswa secara kreatif. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu beri apresiasi untuk hasil diskusi kalian yang sudah dipresentasikan oleh tiap-tiap kelompok. Kesimpulannya di sini, coba ada yang dapat menyimpulkan dari hasil presentasi tersebut? Kesimpulannya apa? Solusinya apa tadi yang dikatakan oleh Ani apa? Iya. Kesimpulannya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau dimanapun yang tidak membuang sampah karena bisa mengganggu hak orang lain. Iya, betul. Kita harus senantiasa selalu menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan karena supaya tidak mengganggu hak dan kewajiban orang lain di lingkungan sekitar. Gitu ya. Cukup sekian materi pembelajaran Ibu hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih. Harapan Ibu semoga kalian bisa mematuhi dan menerapkannya. Itu aja ya. Silakan KM pimpin doa. Pulang, nanti kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai.